yang hendak dicicil lagi seperti tahun lalu. Kita tahu bahwa pada tahun 2020 Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan surat edaran nomor M6HI 0001/5/2020 terkait THR yang dicicil. Itu tahun lalu. Dan tahun ini kami tidak mau lagi THR dicicil karena pandemi telah mengakibatkan krisis yang berkepanjangan selama 1 tahun lebih dan membebani hak buruh, terutama buruh perempuan yang juga menanggung beban ganda di rumah. Nah, telah bersama dengan kami, perempuan KPBI, Federasi Serikat Buruh anggota kami, ada teman-teman dari GSPB, FPBI, FSBPI, dan juga dari Serbuk. Nah, kesempatan pertama kami serahkan kepada Serbuk terkait bagaimana kondisi pandemi telah berdampak buruk terhadap kaum buruh, dan apabila THR dicicil, maka kemudian dampak tersebut akan semakin membuat kami terpuruk. Ya, mungkin saya perkenalkan dulu, sebelah kiri saya adalah dari Serikat Buruh Kerakyatan bernama Elin. Mungkin Elin bisa menyatakan sikap terkait wacana THR akan dicicil lagi. Kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari tahun kemarin ya ini udah ada isu THR dicicil. Alhamdulillah berkat serikat kami berjuang di perusahaan, pada akhirnya THR di perusahaan kami tidak dicicil. Dan tahun ini ada isu lagi buat dicicil dan kami menyatakan untuk menolak kembali dan akan melakukan penolakan kepada perusahaan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu dari Elin. Di perusahaan Changsin, Elin ini sudah berserikat, dan karena berserikat, maka kemudian mempunyai kekuatan untuk berunding dengan perusahaan. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang tidak berserikat? Pemerintah menyatakan bahwa kesepakatan dikembalikan kepada buruh dan pengusaha di tempat kerja. Kita tahu bahwa mayoritas buruh tidak berserikat, dan ketika kemudian pandemi berlangsung, banyak buruh yang dirumahkan dan kemudian dipotong upahnya. Ya, mungkin saya minta kepada Rahma. Rahma ini adalah pengurus basis di PT Amos Indah Indonesia. Mungkin bisa menceritakan bagaimana dampak pandemi bagi buruh padat karya, dan kemudian apa dampaknya apabila kemudian THR dicicil. Kepada Rahma, waktu kami persilahkan. Iya, terima kasih. Selamat siang untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, tahun lalu itu SK Gubernur untuk THR dicicil berjalan. Bahkan sebagian mengalami pencicilan THR itu. Bahkan sampai hari ini ada beberapa perusahaan yang belum selesai terhadap pembayaran THR tahun lalu. Tahun ini akan ada wacana untuk mencicil lagi THR. Kami menolak itu karena dampak COVID sendiri itu sudah memperburuk ekonomi buruh, terutama buruh perempuan. Perempuan mengalami dampak langsung karena dia bekerja ganda. Bahkan untuk ekonomi perempuan dalam rumah tangga itu adalah pengendali ekonomi keluarga. Anak sekolah memerlukan internet, itu juga berdampak. Kami juga harus menambah ekonomi kami, harus menambah pengeluarannya dengan membeli kuota untuk anak. Terus ada juga sebagian pasangan dari kami itu di PHK, dan itu memperburuk ekonomi kami juga. Maka dari itu kami sangat tegas menolak untuk THR tahun ini tidak dicicil, baik yang berserikat maupun tidak, karena itu sangat merugikan buruh di seluruh Indonesia, terutama buruh perempuan. Mungkin itu, terima kasih. Nanti ada teman-teman yang akan menambahkan.
Ya, terima kasih untuk Rahma. Jadi teman-teman, dalam situasi pandemi seperti sekarang, buruh perempuan yang jam kerjanya panjang, mulai dari rumah hingga di tempat kerja, bebannya semakin tinggi. Beberapa penelitian sudah menyatakan bahwa jam kerja perempuan semakin panjang karena anak akhirnya bersekolah di rumah atau online. Dan ketika online, maka kemudian yang menjadi penanggung jawab utama adalah kaum perempuan atau kaum ibu. Dan ketika hari raya, kita mengetahui bahwa banyak warga atau masyarakat yang kemudian hendak pulang kampung, tapi juga tidak diperkenankan, itu yang pertama. Dan yang kedua, tapi itu tidak mengurangi biaya terkait hari raya. Karena kita tahu harga-harga kebutuhan pokok itu naik di masa hari raya, di bulan puasa. Kita sebagai kaum perempuan yang kemudian mengelola kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan keluarga, hal itu sangat membebani kami semua. Jadi kami meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan hal tersebut. Apalagi dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya, itu memperburuk kondisi kerja kami. Yang kami inginkan adalah jangan cicil THR dan beri kepastian kerja kepada kami semua. Nah, terkait kepastian kerja atau kemudian semakin tidak pastinya kerja di masa pandemi ini dan dampaknya bagi kami semua, kami persilahkan kepada Mbak Kotiah. Mbak Kotiah ini adalah buruh perempuan dari Bekasi. Beliau adalah pengurus dari FPBI, Federasi Perjuangan Buruh Indonesia. Selamat siang untuk kawan-kawan semuanya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soal pembahasan pemerintah THR yang akan dicicil tahun 2021 ini. Tadi udah dipaparkan, di tahun 2020 itu juga pernah dibahas. Tapi pemerintah sampai hari ini tidak ada ketegasan untuk tindak pidananya. Di tahun 2020, dari Federasi Perjuangan Buruh Indonesia sudah melakukan mengadvokasi soal pengaduan THR. Sampai hari ini, ada anggota dari Federasi Perjuangan Buruh Indonesia ini, sampai hari ini masih belum yang terbayarkan soal THR di tahun 2020. Malah menyatakan pabriknya tutup sepihak, sampai hari ini masih kawan-kawan yang ada di Jakarta Barat masih proses. Apabila nanti yang tidak ada serikatnya, gimana ke depannya? Gimana tanggung jawab seorang pemerintahan hari ini udah lepas tangan sebenarnya. Kita sebagai kawan-kawan buruh perempuan, kita bangkit untuk memperjuangkan hak normatifnya ini, karena kita udah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Kembali lagi pemerintahan menggodok undang-undang itu, kembali lagi ke Undang-Undang Omnibus Law. Yang udah ada tindak pidananya sampai sekarang, malah digodok tidak ada. Gimana bobroknya Undang-Undang Omnibus Law hari ini? Dampaknya ya kawan-kawan buruh perempuan, yang tadi udah dipaparkan. Pengadilan ekonomi itu kebanyakan buruh perempuan. Peran gandanya juga yang paling panjang kerjanya juga kawan-kawan buruh perempuan. Tapi kami menyatakan tegas kepada pemerintah untuk THR tahun 2021 ini jangan sampai dicicil. Kami akan tegas akan menyatakan kami menolak dari kawan-kawan KPBI ini semuanya. Karena ini udah haknya kawan-kawan yang udah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Itu udah ada tindak pidananya, tapi pemerintahnya tidak ada ketegasan. Ini pernyataan kami dari FPBI dan KPBI menolak untuk dicicil soal THR. Terima kasih kepada kawan-kawan semuanya. Ya, terima kasih. Kami juga mau menyampaikan bahwa pada tahun lalu, Marsina FM, media komunitas dari kami, FSBPI, melakukan penelitian di Jabodetabek, Karawang, dan Jawa Tengah
sebanyak 67,81% buruh diharuskan berangkat bekerja di tengah COVID. 47,25 dan 25,25%, maaf, buruh bekerja tanpa fasilitas pencegahan. Artinya, buruh adalah yang paling beresiko karena dipaksa untuk berkerumun di dalam satu gedung tanpa fasilitas yang jelas. Ketika dirumahkan, buruh tidak mendapatkan upah sama sekali, tidak ada kepastian kerja, dan kemudian ada juga yang dipotong upahnya. Beberapa contoh, misalkan di Jakarta, di KBN Cakung, PT Harapan, yang sudah dirumahkan hampir selama 1 tahun karena pandemi, hingga detik ini tidak mendapatkan pesangon yang sesuai. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pesangon kemudian berkurang, di peraturan pemerintahnya semakin berkurang, dan di lapangan jauh di bawah dari peraturan pemerintah yang ada. Lalu 73,29% merasakan kerawanan masa depan pekerjaan. Kita tahu bahwa sampai detik ini, buruh kontrak itu mayoritas adalah 20 hari, 30 hari. Dengan masa kontrak yang sangat pendek, lalu masa depan seperti apa diharapkan dari kaum buruh? Masa depan semacam itulah yang kemudian diberikan oleh pemerintah kita dan dilegalkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Dan ketika di bulan puasa, di bulan yang suci ini, justru kemudian THR kembali terancam untuk dicicil lagi. Dari hal itulah kemudian kami semua menyatakan stop THR dicicil, jangan dicicil lagi, dan biarkan kemudian kaum buruh menerima hak yang semestinya. Ya, berikutnya yang terakhir ada kawan-kawan dari GSPB. Di samping saya ada Mbak Yati, mungkin bisa menyampaikan kondisi buruh perempuan di Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di tahun 2020 memang ada isu THR dicicil. Alhamdulillah di serikat kami THR-nya itu tidak dicicil, cuman dampaknya ke anak kontrak. Anak kontrak yang tadi perpanjangannya bisa 1 tahun, dia bisa di-cut jadi 6 bulan karena dia menghindari dari THR tersebut. Tapi kalau buat karyawan alhamdulillah tetap dibayar dan sepenuhnya. Dan di perusahaan kami anak kontrak itu pada takut ikut serikat walaupun sudah kami ajak berserikat. Tapi di sebagian itu masih ada yang mau ikut berserikat, ada juga yang tidak. Tapi walaupun mereka tidak berserikat, sekalipun mereka punya masalah, tetap kami yang menanganinya. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, artinya apa, teman-teman? Status kerja kontrak itu mempengaruhi hak kaum buruh, gitu ya, terutama buruh perempuan. Ketika kemudian statusnya makin fleksibel, maka haknya semakin fleksibel juga. Semakin fleksibel artinya semakin bisa ditawar, bisa dilanggar sesuka hati. Dan beberapa waktu yang lalu, pemerintah mengeluarkan PP terkait jaminan kehilangan pekerjaan. Kami mau menyampaikan bahwa yang kami butuhkan adalah jaminan keberlangsungan kerja, bukan jaminan kehilangan pekerjaan. Kenapa? Karena kami tidak mau kehilangan pekerjaan, kami ingin kepastian kerja, kami ingin kerja yang berkelanjutan dan menjadi buruh tetap dengan jaminan kondisi kerja yang lebih baik. Ya, terima kasih bagi kita semua yang di sini. Kami dari Perempuan KPBI mengundang teman-teman buruh perempuan untuk bergabung bersama kami. Jadi hari ini kami dari Perempuan KPBI menyatakan sikap supaya kemudian tidak lagi THR dicicil dan kami akan menutup dengan yel-yel. Kami minta kepada teman-teman buruh perempuan untuk maju ke depan, kepada kawan-kawan,
Ya, kita semua berdiri, kita akan melakukan yel-yel kita, dan kita memberi peringatan kepada pemerintah, kepada Kementerian Tenaga Kerja, bahwa meskipun di bulan puasa dan di tengah pandemi, kami akan terus mengawal supaya THR tidak lagi dicicil. Jadi saya akan menyampaikan, bayarkan THR, teman-teman menjawab tanpa dicicil, gitu ya. Bayarkan THR tanpa dicicil. Bayarkan THR tanpa dicicil. KPBI bangkit lawan hancurkan tirani. Bangkit lawan hancurkan tirani. KPBI bangkit lawan hancurkan tirani. Bangkit lawan hancurkan tirani. Ya, terima kasih kepada kawan-kawan semua. Kami dari Perempuan KPBI menyatakan siap untuk mengawal supaya THR tidak lagi dicicil. Hidup perempuan! Hidup! Hidup perempuan! Hidup! Hidup perempuan! Hidup! Terima kasih. Terakhir. Oh iya, terakhir. Oh, bikin video khusus yang kita nanti. Iya.